Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kewer-Kewer. Kali ini saya akan sharing sama kalian tentang kabel outer, rem, dan shifter. Kali ini saya baru membeli sebuah kabel set yang isinya adalah kabel outer rem dan kabel outer shifter. Nah teman-teman, sebelum kabel ini saya pasangkan di sepeda, mari kita bahas sedikit tentang perbedaan antara kabel outer shifter dan kabel outer rem. Mereknya, saya baru membeli sebuah kabel outer. Nah, ini warnanya merah. Oke, mereknya Pro. Kabel outer ini harganya sangat terjangkau, hanya 90.000 saja. Ini kabelnya, mereknya Jackwire. Tuh. Coba merek Jackwire. Sip. Ketika Anda membeli kabel outer ini terdiri dari dua buah kabel. Yang pertama kabel untuk shifter dan yang kedua adalah kabel untuk rem. Nah, terus yang kedua mendapatkan cup untuk kabel. Ini adalah end cup. Ada dua ukuran. Yang pertama ukuran 5, tuh Pak, ukuran 5 4 buah, dan ukuran 4, dan mendapatkan dua buah kabel rem, tali rem. Dua buah tali rem. Secara fisik bila terlihat tidak ada bedanya, tapi kalian bisa membedakan dari yang pertama, kabel shifter itu dia kecil ukurannya dan kabel rem itu besar. Nah, terus yang kedua adalah kabel shifter itu dia agak kaku. Nah, tuh agak kaku ya. Nah, sedangkan kabel rem itu dia sangat elastis. Setelah dikelupas, nah ini perbedaannya nih, kabel shifter dan kabel rem. Nah, seperti ini. Saya akan memberitahu berdasarkan pengetahuan saya. Nah, ini kan namanya sharing. Kenapa kabel shifter dikelilingi oleh serabut baja? Tujuannya adalah untuk menjaga kekuatan kabel saat kita melakukan shifting. Nah, dengan serabut baja ini, shifting lebih optimal karena pada saat kita shifting, kabel tidak akan mengendor dan tidak akan mengencang, tetapi tetap pada posisinya. Nah, seperti itu tujuannya kenapa kabel shifter dikelilingi oleh baja. Nah, kabel rem ini dikelilingi oleh lempengan besi yang berbentuk spiral dan kayak per-per gitu, tapi dia lebih rapat. Kenapa kabel rem dikelilingi oleh lempengan besi yang menyerupai per? Saat kita melakukan pengereman, nah yang berbentuk per ini memberikan toleransi agar saat mengerem tuh dia lebih empuk, nggak langsung mandek begitu aja. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi si ular ini gunanya buat meredam agar saat pengereman itu dia lebih empuk. Nah, gitu Pak, kurang lebih seperti itu fungsi dari cup ini. Kenapa kabel rem dan kabel shifter perlu menggunakan cup? Tujuannya untuk mencegah kotoran masuk ke dalam kabel. Nah, untuk cup sendiri memiliki dua ukuran. Yang pertama ukuran 4 dan ukuran 5. Nah, ukuran 4 ini, nah ini dia lebih kecil, biasanya dia untuk shifter. Dan ukuran 5 dia tuh lebih besar. Nah, ini untuk rem. Jadi seperti ini bedanya nih. Oke. Terus yang berikutnya adalah end cap. Nah, end cap ini berguna untuk melindungi ujung kabel rem sepeda biar lebih aman dan lebih rapi. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, apakah kabel shifter bisa digunakan untuk kabel rem? Jawabannya enggak. Karena pas perpindahan gigi, ketika kita menggunakan kabel rem, nah dia akan susah naik. Kadang ngelos, nggak mau naik, nggak mau turun gitu Pak. Sama saja seperti
kabel shifter, kabel rem menggunakan kabel shifter. Nggak bisa, dari innernya aja udah beda gitu. Kalau kabel rem itu dia lebih besar dan kabel shifter itu innernya lebih kecil. Apa aja yang akan saya pakai untuk membongkar dan memasang sebuah rem dan shifter. Yang pertama adalah kunci 6, yang kedua adalah toolkit. Nah, kalau kalian tidak punya kunci yang seperti ini, kalian bisa menggunakan yang ini nih, toolkit. Ini udah lengkap semuanya. Terus yang ketiga adalah tang potong. Oke. Nah, kenapa saya sudah pakai kunci 6 terus saya masih pakai toolkit ini? Nah, di toolkit ini ada yang paling kecil, kunci paling kecil yang ujung ini. Kunci yang paling kecil ini nantinya akan berguna untuk pada saat tali rem dipotong, nah dia kan agak sedikit penyet. Nah, kita sodok-sodok dengan kunci ini. Oke? Yuk, kita lanjut ke pemasangan di sepeda saya. Oke teman-teman, ini adalah kondisi sepeda setelah kita cabut semuanya. Tuh, seperti ini Pak, kosong. Belum kita pasang kabel shifter dan kabel rem yang baru di sepeda ini. Nah, kita akan memotong stang dulu, karena ini stangnya terlalu lebar, kurang nyaman juga saya kalau kelebaran. Kalau ketika lagi jalan macet takut kena sama mobil, jadi akan saya potong sekitar 2-3 sentian lah, kanan kiri ya. Oke, tips untuk kalian yang ingin memasang kabel outer rem, alangkah lebih baiknya sebelum dipasang ke dalam kabel outer, si innernya diberikan pelumas, tujuannya agar licin dan memperawet.
cetek gini kok. Nah teman-teman, semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa membedakan mana kabel shifter dan kabel rem. Nah untuk kalian yang ingin membeli, kalian bisa beli di link kolom deskripsi ini. Kalau kalian ingin beli sendiri di tempat yang lain, kalian bisa cari aja kabel set untuk rem dan shifter, terus aja. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.